Berangkat dari gua yang suka banget mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan memahami seseorang dengan lebih baik, makanya gua tuh suka banget buat belajar tentang otak. Jadi biasanya gue nyari referensinya di psikologi, di neuroscience juga, terus di ilmu komunikasi, ilmu negosiasi, banyak hal. Salah satu yang gue ingat banget dan bener-bener works yang gue pakai itu adalah jam-jam rawan yang gue pelajarin karena gue tuh waktu itu tuh mempelajari brainwave. Brainwave itu adalah gelombang otak. Jadi setiap hari tuh gelombang otak kita tuh sama kok gitu, dan urutannya itu ada delta, theta, alpha, beta, gamma. Nah, gunanya itu kalau kita paham itu tuh untuk memaksimalkan fungsi otak kita. Jadi misalkan kita tuh tahu gitu jam-jam dimana otak kita tuh lagi oke banget untuk apa gitu. Terus juga kita jadi tahu jam-jam dimana ia efektif untuk bicara sama orang tentang sesuatu. Yang pertama adalah biasanya gue tuh pakai untuk gue belajar. Jadi yang namanya gelombang tadi itu, yang pertama tuh kan adalah delta. Delta tuh sebenarnya fase-fase dimana tidur. Kita tidur tuh namanya fase delta. Abis itu fase theta. Nah, fase theta ini bisa fase baru banget bangun tidur, sama bisa fase mau banget tidur gitu. Jadi pokoknya sebelum banget tidur sama saat baru bangun tidur. Itu tuh otak kita tuh lagi sebenarnya bagus banget untuk dimasukin apapun. Karena pada fase gelombang theta ini kita tuh lagi nggak ada filter otaknya. Jadi kalau kita mau masukin sesuatu tuh bakal lancar banget gitu. Jadi akan sangat bagus kalau misalnya, biasanya gue pakai buat belajar sih, atau ketika gue pengen gue cepet paham atau gue cepet ngerti, atau yang menurut gue tuh bermanfaat banget secara positif, biasanya gue bakal coba lakuin atau denger atau lihat tuh di jam pas gue mau tidur atau jam pas gue baru banget bangun gitu, karena biar lancar banget masuk otak gue gitu. Terus fungsi lainnya itu adalah itu tuh jam-jam dimana kreativitas juga lagi bagus. Jadi kalau kalian mau mikirin ide atau kalian mau problem solving, itu tuh bagus banget ketika sebenarnya baru bangun tidur gitu. Terus hal lainnya itu adalah di jam sebelum banget kita tidur dan pas banget kita bangun tuh sebaiknya kita juga melakukan hal-hal yang menyenangkan, bicara-bicara yang menyenangkan gitu, ngobrol yang menyenangkan, karena lagi nggak ada filter. Kayak misalkan ini bisa berguna juga ya buat relationship dan parenting gitu, bahwa kayak di jam-jam pasang kita tuh lagi misalkan mau ngobrol sama pasangan itu pas mau tidur atau pas mau bangun, atau ketika kita ngobrol sama anak gitu ketika baru banget bangun dan mau tidur, itu sebaiknya ngomong sesuatu hal yang menyenangkan dan baik-baik dulu aja gitu, karena itu tuh bakal masuk banget ke alam bawah sadar. Jadi kalau kalian ngomong yang baik bakalan keinget terus, kalau kalian ngomong yang buruk pun bakalan keinget terus. Makanya kalau bisa, kalau sesuatu yang agak berat-berat itu disampainya nanti ketika di gelombang mulai ke alpha, beta, gamma.
aja gitu, kayak mungkin itu sekitar siang gitu ya, karena ketika di gelombang itu tuh otak kita udah mulai ada filter, jadi kalaupun kita berbicara sesuatu yang berat tuh otaknya tuh udah mulai bisa memproses lebih baik gitu loh, kayak gitu. Makanya kalau misalkan bangunin juga kalau bisa tuh jangan ngagetin gitu kan, kalau bangunin tidur gitu, karena itu tuh ya lagi fase gelombang otak kita tuh sebenarnya lagi relax gitu. Terus hal lain selanjutnya itu journaling juga bagusnya pas bangun tidur itu, atau mau nulis atau misalkan mau mikir sesuatu, karena fresh gitu kata lagi fresh banget. Dan biasanya apapun cepet, yang aku bilang ya, cepet masuk gitu, kayak gitu. Biasanya makanya kalau malam-malam kan biasanya orang tua tuh ada beberapa yang ngobrol sama anaknya sebelum tidur, atau pasangan di talk atau pillow talk sebelum tidur. Nah itu tuh gunanya buat itu. Dan ketika misalkan sebenarnya ketika pagi kita rusak secara mood yang bangun tidur itu tuh berpengaruh bisa seharian gitu, mood kita nggak enaknya. Makanya disaranin banget untuk ya ntar lagi gitu, kalau mau ngerusak mood tuh agak siangan, atau mau nonton sesuatu yang berat atau belajar yang apa ya, yang sedih-sedih gitu, yang bikin marah, itu nanti siang aja kayak gitu. Jadi tetap bisa ngomong tapi lihat jamnya aja ya. Itu kayak mungkin berita duka, berita sedih gitu, pecat pekerjaan gitu, kayak gitu-gitu. Banyak banget sih sebenarnya, pokoknya sesuatu yang kalian misalkan pikirkan ingin kalian masukin ke otak dengan cepat itu pokoknya lakuin di jam paling banget bangun tidur, nah itu bisa mempengaruhi mood kalian seharian. Jadi kalau kalian paginya happy itu pasti happy seharian gitu, atau pas sebelum tidur, kalau sebelum tidur kalian happy tuh tidurnya juga enak gitu. Gitu aja sih.